Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Banyak nikmat, keindahan, kenikmatan bisa pergi ke masjid, bertemu dengan sanak famili, berkumpul dengan anak dan istri. Tidak lain dan tidak bukan, semua adalah nikmat Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut sunnah beliau sampai hari kiamat. Para jemaah sekalian, sampai di mana kajiannya? Apa? Yang bersambung kemarin ya? Iya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Yusuf sangat jelas kisahnya. Kalau kita baca terjemahannya saja, untuk kita baca tafsirnya dalam bentuk bahasa Indonesia, kita sudah tahu ceritanya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Yusuf, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Kejar-kejaran. Karena Nabi Yusuf bilang ma'adzallah, a'udzubillah. Dia berlindung kepada Allah dari hal-hal yang zalim, hal-hal yang mengerikan seperti ini. Meskipun kasat mata mungkin enak, tapi Nabi Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah seorang mukmin. Disodori hal-hal yang haram, mau minta tolong ke siapa? Diri ini lemah para jamaah sekalian. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Diri ini selalu memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Jadi langsung minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Yang menyetir diri kita itu, yang setel diri kita itu, yang ngurus kita, yang gerakkan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta tolong ke siapa? Minta tolong ke Allah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ma'adzallah. Ana berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak mau. Innahu rabbi. Sungguh Tuanku telah berbuat baik kepadaku selama ini, kata Nabi Yusuf. Ana tidak mau khianat. Lari Nabi Yusuf, menghindar. Lari kemana? Ke pintu. Diceritakan di sini wastabaqal baba. Kejar-kejaran seolah-olah dua-duanya mau ke pintu. Ini keindahan bahasanya Quran. Namanya orang kejar-kejaran sudah dijelaskan di kajian yang lalu. Namanya kejar-kejaran itu yang diinginkan sama, tujuannya itu sama. Wastabaqal baba, kejar-kejaran menuju pintu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Yang mau ke pintu, mau kabur itu Nabi Yusuf. Si perempuan ini, si Zulaikha ini bukan mau ke pintu, tapi mau narik Nabi Yusuf alaihissalam. Antum bayangkan para jamaah sekalian, sampai seperti itu Nabi Yusuf kabur. Padahal kalau dia mau berbuat, tidak ada yang tahu. Kalaupun orang tahu, yang malu itu tuannya. Nabi Yusuf itu budaknya. Seperti itu kisahnya. Nabi Yusuf orang asing, tidak banyak orang kenal. Kerja di istananya, di rumahnya si Zulaikha, si perempuan ini. Kalau mau berbuat, selesai perkara, tidak ada yang tahu. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan perkara-perkara buruk kepada hambanya yang soleh. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu kami menjauhkan Yusuf alaihissalam dari keburukan dan dari kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena dia adalah dari hamba-hamba kami yang ikhlas, yang benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita para jamaah sekalian, hidup kita ini baik, usaha terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersoleh diri kita, besok ada apa-apa sama Allah kita dijaga. Jangan terus kita enak-enakan terus, kalau ada pelanggaran sama kita dilanggar, ini tidak boleh sama kita diterobos, kalau ada apa-apa terus baru minta tolong sama Allah, ya sulit. Ya kita usaha dulu. Nabi Yusuf sudah sampai ke titik itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lolos dari kejarannya si perempuan ini, lolos dari jurang yang mana kalau masuk mungkin tidak bisa keluar lagi. Fastabaqal baba, kejar-kejaran ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin, dikena sama Zulaikha, dipegang dari belakang bajunya, ditarik. Ya karena namanya orang lari menuju ke arah yang berbeda, ditarik ke arah belakangnya pasti sobek. Dari kerasnya atau dari cepatnya Nabi Yusuf lari, bukan pura-pura lari dilambat-lambatin, bukan. Betul-betul lari para jamaah. Sampai ditarik bajunya sobek. Wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Subhanallah. Berhasil Nabi Yusuf sampai ke depannya pintu, dibuka pintunya, wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ditemui tuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak bilang sayyidahuma, tuannya mereka berdua, tuannya Yusuf sama tuannya Zulaikha. Tapi Allah Subhanahu wa taala sayyidaha, tuannya dia. Kenapa para jamaah sekalian? Siapa yang tahu? Padahal Nabi Yusuf budak di situ. Tapi Allah bilang sayyidaha, tuannya dia. Kenapa bukan tuannya Nabi Yusuf? Padahal Nabi Yusuf sudah bilang, innahu rabbi ahsana mathwaya, tuanku sudah, tuanku dan tuanku. Dipuji-puji sama Nabi Yusuf. Tapi Allah tidak bilang tuannya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena para jamaah sekalian, Nabi Yusuf itu bukan budak. Allah ngasih tahu kita, Nabi Yusuf itu bukan budak. Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Sama Allah akan disiapkan untuk menjadi seorang nabi. Dan dia diperjualbelikan dengan zalim. Dia itu orang bebas, tapi dijual. Allah ngasih tahu. Antum bisa bayangkan, cuman dari kata sayyidaha, para ahli tafsir bisa mengatakan kenapa Allah SWT menjelaskan demikian. Karena Nabi Yusuf itu bukan budak aslinya, dan tidak pantas Nabi Yusuf itu punya tuan. Dijelaskan di sini, wa sayyidaha zaujuha, suaminya si Zulaikha, wa kanu fi zamanihim yaquluna lizzawj sayyid. Katanya di zaman itu suami itu dikatakan sayyid, tuan. Walam yakul sayyidahuma, Allah tidak menyebutkan sayyidahuma. Ma'a anna Yusuf fil asl abdun indahuma. Padahal kalau kita cek ceritanya, Nabi Yusuf itu dianggap budak di rumahnya si Aziz, si menteri tadi. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala kama yaqulu ahli tafsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau ngasih tahu kita, yang mana diberitahu oleh para ahli tafsir, aradallahu ayyubayna anna mulkuhum li Yusuf khata, atau anna mulkahum li Yusuf khata. Allah mau ngasih tahu kita semua yang baca surat Yusuf ini, bahwasanya kepemilikan tuannya kepada Yusuf ini salah. Yusuf ini tidak pantas dimiliki dia, karena memang Nabi Yusuf bukan budak.
Setelah lihat tuannya ada di depan mukanya, para jemaah sekalian, kita lihat wanita. Kita lihat makarnya wanita. Ini. Hitungan detik dia bisa berpikir. Yang mana mungkin kalau laki-laki tidak bisa berpikir sampai ke sana, para jemaah. Hitungan detik. Syai'un ajib jiddan, disebutkan di sini sesuatu yang luar biasa menakjubkan. Min tasarrufi hadhihi al-mar'ah wasti'dadatiha liwa'iha mubasharatan. Kita lihat intelektual, intelijensi secepat itu dia bisa ngomong ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Kita lihat dibalik semuanya dalam hitungan detik. Tidak pakai kaget, takut, gugup, tidak pakai, langsung dibalik sama dia. Seolah-olah Nabi Yusuf yang ngejar-ngejar dia. Ini perempuan. Jadi tidak salah Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di adharru 'ala ar-rijali minan nisa." Adharru 'ala ar-rijali minan nisa. "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala ar-rijali minan nisa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelahku, sepeninggalanku, fitnah yang menggoda laki-laki lebih hebat dari fitnahnya perempuan. Tidak ada. Dan dia memang diakui. Kita para lelaki mengakui. Mungkin ada orang yang bisa keluar dari fitnah harta, disogok, tidak mau. Tapi kalau sama perempuan belum tentu, para jamaah. Dan ini diakui sama semua para lelaki. Rasulullah yang ngomong ini. Orang yang tidak mau mengakui ini ada dua kemungkinan. Sombong, sok hebat di depannya perempuan. Oh, saya tidak akan terfitnah sama wanita manapun. Atau bukan laki-laki, kelaki-lakiannya diragukan. Jadi tidak salah Rasulullah mengatakan hal demikian. Fitnah luar biasa. Hitungan detik bisa diganti, diputar semua. Yang zalim jadi mazlum, yang ngejar jadi yang dikejar, semuanya dibalik. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Wahai suamiku, apa balasan yang engkau berikan kepada seseorang yang menginginkan keburukan kepada keluargamu? Kalau bukan di penjara, kita harus azab orangnya. Ini yang keluar dari mulutnya istrinya. Memang mungkin perempuan itu lebih agresif daripada laki-laki, masalah yang sensitif seperti ini. Singa itu, para jamaah sekalian, yang berburu yang perempuan lebih agresif. Dikasih dua pilihan, penjara atau diazab. Dia ini mau ngomong sekarang sama suaminya, Yusuf ini goda ana. Gimana enaknya? Diapain? Disebutkan akhirnya, para jamaah sekalian, Allah SWT berfirman, Yusuf itu mau menutupi kejadian ini. Di depan tuannya dia tidak mau buka. Orang akhlaknya baik, tidak mau malu-maluin istrinya depan suaminya. Ketahuan sama suaminya lagi lari, kenapa? Tidak ada apa-apa, dia mau tutupi masalah ini. Yang penting anak tidak berbuat fahisyah, anak tidak sentuh-sentuh dia, anak tidak berbuat apa-apa sama dia. Kalaupun dia ngejar-ngejar anak berhasil lari. Tapi si perempuan yang buka. Ya mau tidak mau Nabi Yusuf bela diri. Dia yang mulai, anak tidak mau ngomong, kamu yang buka. Ya sudah, ngomong akhirnya. Qala hiya rawadatni an nafsi. Loh, kata Nabi Yusuf, dia yang goda anak. Dia yang berdandan, tutup pintu semuanya, disiapin segala sesuatunya semua agar anak mau sama dia.
Terus ana yang dibilang, ana yang goda. Wa syahida syahidum min ahliha. Subhanallah. Di ruangan itu para jamaah sekalian, saat terjadi itu kejar-kejaran, ada yang lihat. Ada yang bilang pembantunya yang lain, ada yang bilang sepupunya si Zulaikha yang ada di tempat itu. Siapapun itu, wa syahida syahidun min ahliha, ada saksi dari keluarganya si Zulaikha, dari yang perempuan. Katanya si saksi ini, in kana qamisuhu qudda min qubulin, kalau ternyata bajunya si Yusuf itu yang sobek depannya, fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Zulaikha yang benar, Yusuf yang bohong. Karena berdebat di situ, kamu yang goda, debat-debat di depannya si tuan. Akhirnya dihakimi sama si syahid tadi, sama si saksi tadi. Katanya si saksi, kalau yang sobek bajunya Yusuf itu di depan, berarti Yusuf yang nyerang si perempuan. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau memang yang sobek dari belakang, si perempuan ini yang bohong, Yusuf yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Dilihat sama si suami, ternyata bajunya Yusuf sobek dari belakang. Dikatakan sama dia, ini adalah kamu yang bikin tipu daya ke istrinya. Inna kaidakunna azim, sungguh besar tipu dayamu. Ini suaminya bilang, digertak istrinya sama dia. Yusuf a'rid an hadza. Yusuf, si tuannya bilang ke Nabi Yusuf, a'rid an hadza. Sudah, cukup, jangan sampai ini cerita kedengeran semua di luar rumah ini. Cukup di rumahnya. Habis itu si suami noleh ke istrinya, wastaghfiri li dzambiki, sekarang kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Yang mana kita tahu para jemaah sekalian, mereka ini pada waktu itu menyembah berhala, tapi mereka tahu kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in, karena sungguh kamu yang salah, kata suaminya. Selesai masalah, Yusuf tutup mulut. Orang yang jaga akhlaknya, kalau dia bisa kabur dari keadaan yang seperti itu, tidak mungkin dia mau cerita-cerita ke orang, gibahin orang, tidak mungkin para jamaah sekalian. Sudah sampai ke akhlak yang luar biasa. Kalau kita jadi Nabi Yusuf, lain ceritanya. Ente tahu, ana dikejar-kejar sama cerita ke teman-temannya semua kalau kita. Kalau perlu sama foto-fotonya, ini loh fotonya. Nah, zaman sekarang begitu. Pacar anak itu, anaknya fulan, orang kaya, bangga, subhanallah. Bukannya malu tapi bangga. Ini zaman sekarang begitu. Kemana akhlak kaum muslimin? Di mana kita para jemaah sekalian? Makanya kita bahas ini cerita-cerita ya seperti ini. Ibroh-ibroh yang kita butuhkan untuk dipelajari ya seperti ini. Bukan cuma teori, tapi ada buktinya. Ini Nabi Yusuf belum jadi nabi loh ya. Belum jadi nabi. Lalu para jamaah sekalian, Yusuf a'rid an hadza, sudah Yusuf tutup mulut. Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Kamu minta mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu yang salah di sini. Subhanallah. Zaman itu mungkin sudah berubah ya, tapi banyak hal-hal yang dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah para jamaah sekalian. Apa yang terjadi di rumah itu sering kedengeran sampai keluar. Ribut suami istri, padahal ributnya di rumah, tapi ada yang tahu fulan sama istrinya lagi ribut.
Pembantu-pembantu yang biasanya kerja di rumahnya orang, itu yang sampaikan. Ngomong ke pembantu lain, wah majikan anak tadi ribut. Ini bilang sama ini, kedengeran lagi ngerumpi, kedengeran sama tuannya tahu, tuannya telepon-teleponan, tahu ndak. Akhirnya tahu semua. Hal biasa. Jadi para jamaah sekalian, kalau bisa para suami yang mungkin punya pembantu, jangan dibiasakan pembantunya masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Kalau ada apa-apa di kamar, ya sudah, kamar itu daerah khusus, jangan ada yang masuk ke sana selain suami sama istrinya atau anaknya, selesai. Jangan ada orang lain ikut masuk ke sana. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dilihat sama orang lain, yang menimbulkan fitnah. Cukup mau membantu, ya sudah di luar rumah saja, di daerah-daerah yang memang dibutuhkan untuk membantu. Adapun masuk ke ranah kamar, ya sudah, istri saja. Itu kerajaannya istri, itu daerahnya istri, jangan ada orang masuk. Kecuali yang mungkin mendesak, silahkan. Kalau tidak, ya seperti ini nanti hasilnya. Apa yang ada di rumah, yang ada di kamar, sampai kemana-mana. Para jamaah sekalian, akhirnya rahasia ini ditutup. Si perempuan tutup mulut, Yusuf sudah jelas tutup mulut. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha. Luar biasa. Ternyata secepat itu kabar tersebar di Mesir. Hal yang tidak diinginkan sama si menteri terjadi. Sampai ke kuping-kuping para wanita-wanita yang sejawatannya sama si Imra'atul Aziz, yang mungkin dulu mereka itu saling bahu-membahu mengambil hatinya si Aziz. Tapi ternyata si menteri tadi milih Zulaikha. Ini yang lain ini, perempuan-perempuan yang menengah ke atas ini, yang biasanya suka arisan duduk bareng, yang biasanya kelihatannya hehehe ketawa-ketawa di depan, tapi di belakang kalau ada apa-apa agak panas dadanya. Kalau lihat dia jalan-jalan misalkan ke luar negeri, panas dadanya. Padahal temannya duduk-duduk bareng. Begitu perempuan. Ya sama. Di zaman itu seperti itu. Niswatun fil Madinah, wa qala niswatun fil Madinah. Perempuan-perempuan itu di kota itu sudah mulai dengar semua. Sudah mulai ngerumpi. Ibarat kata sekarang WhatsApp-WhatsAppan, telepon-teleponan. Kalau perlu meeting pakai Zoom. Bahas tentang istrinya si Aziz. Imra'atul Aziz turawidu fataha. Tahu ndak? Tahu ndak sih? Biasa udah itu. Kamu tahu ndak? Itu istrinya tuan itu, istrinya Aziz, goda budaknya. Bukan goda temannya si Aziz, bukan. Bukan goda menteri fulan atau raja, bukan. Yang digoda budak. Bayangkan itu, perempuan sekelas itu dengan kecantikan, dengan kedudukannya, goda budaknya. Ini diomongin sama si hal memalukan ini, diomongin sama perempuan-perempuan di Madinah. Qad syaghafaha hubba. Kayaknya sudah jatuh cinta, sudah mabuk kepayang. Diceritain nih, diomongin. Ini makarnya para perempuan-perempuan di kota itu kepada istrinya Aziz. Kita lihat nanti, sama istrinya Aziz dibalas makarnya. Kita lihat, perempuan balas-balasan. Disebar omongan ini. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Waduh, gimana katanya? Ini keterlaluan sudah, katanya si perempuan-perempuan ini. Masa sama budak? Tidak ada yang lebih bagus selain daripada budak. Kok tergoda sama budak? Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kita lihat dia, aduh, sudah keterlaluan deh, udah perempuan bawahan, perempuan tidak tahu diri. Ya pokoknya dihina lah, direndahkan lah sama perempuan-perempuan.
Falamma sami'at bimakrihinna. Nah, omongan ini para jamaah sekalian sampai ke kupingnya si Imra'atul Aziz, ke istrinya si Aziz. Teman-temannya semua sudah pada dengar, atau perempuan-perempuan di kota sudah pada tahu ceritanya. Subhanallah. Banyak di kalangan kaum muslimin tinggal di kampung yang temboknya rumahnya punya kuping. Ribut ini suami istri, tetangganya tahu. Kupingnya, temboknya ada kupingnya. Terjadi nih. Ada jarum jatuh di rumahnya dia, sebelah tahu. Dari saking hebatnya kupingnya. Apalagi kalau ndak namanya di temboknya ada kupingnya. Kabar-kabar seperti ini enak ya, dijadikan bahan untuk berbincang-bincang ngopi sore. Sambil telepon, nunggu suaminya pulang kerja, seruput kopi, tahu ndak? Nah, sudah. Sampai suaminya pulang, dia tidak sadar. Tahu-tahu sudah azan maghrib. Terjadi atau enggak? Terjadi, hal biasa ini. Apalagi di zaman sekarang. Zaman hal kecil jadi besar. Mungkin suami sama istrinya bercanda, pura-pura berantem, dipikir berantem, sampai kabarnya ke tetangga-tetangganya, berantem kemarin. Besoknya lihat gandeng-gandengan tangan, ketawa-ketawa, bingung semua tetangganya. Dan yang seperti itu banyak para jamaah sekalian. Falamma sami'at bimakrihin, saat si istrinya, si Aziz dengar bahwasanya perempuan-perempuan ini bikin makar. Apa makarnya? Ya begitu, ngomongin dia, ngece, ya tergodanya sama budak. Seolah-olah ngetes si istrinya Aziz, bisa buat apa kamu? Dan ini perempuan-perempuan para jamaah sekalian semua penasaran, kayak apa budaknya yang sama dia sampai dikejar-kejar itu. Kesian nih perempuan-perempuan belum tahu. Kena sama Nabi Yusuf, nah lain ceritanya nanti. Wa a'tadat lahunna muttaki'an. Dia bermain sekarang. Sudah selesai makarnya? Makarnya mereka ini omongan aja para jamaah sekalian. Dibalas sama istrinya Aziz dengan fi'li. Makrun fi'li. Makar perbuatan. Dia tidak mau banyak omong. Ente rendah-rendahin anak, bilang anak tersesat, bilang anak salah kaprah dan lain sebagainya. Oke. Anak mulai sekarang. Dia bikin acara. Wa atadat lahunna muttaki'an. Diundang ini semua perempuan-perempuan ini. Ia bisa dibilang teman-teman arisannya lah, yang tukang ngerumpi-ngerumpi itu. Ayo datang, kita undang. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan disiapkan para jamaah sekalian, dikatakan oleh para ulama, dia siapkan buah. Katanya namanya utrujah. Model buahnya itu kayak buah kiwi, atau mungkin sejenis buah naga. Pokoknya tidak bisa dimakan kecuali harus dipotong dulu. Bukan dia siapin pisang, tidak perlu apa namanya? Tidak perlu pisau, bisa dikupas. Atau apel langsung dimakan, atau anggur bisa langsung dimakan. Enggak, kita lihat makarnya. Disiapin pisau, disiapin buah. Kalau mau makan, potong dulu, baru bisa dimakan. Kayak antum beli semangka, bisa dimakan? Harus dikupas dulu. Yang sejenisnya. Katanya dikasih utrujah. Utrujah itu kalau dicek di Google, utrujah itu mirip-mirip sama kiwi ya, tapi bukan kiwi. Rasanya manis. Wallahu a'lam. Pokoknya disiapin buah-buahan yang harus dipotong. Datang semuanya. Masya Allah. Diundang sama si istrinya menteri. Gimana sih diundang sama istrinya menteri? Datanglah. Open house.
Istrinya putrinya buka rumah, open house. Ayo datang semua, khusus perempuan. Akhwat saja. Ikhwan dilarang masuk. Masuk semua. Sudah beres semua, ditutup pintunya. Selamat datang di acara kami. Mulai diambil pisaunya, dikupas buahnya satu, masuk ke mulutnya. Mulai. Si Zulaikha ini sudah kasih kode sama Yusuf. Kalau anak kasih kode gini, kamu keluar ke perempuan-perempuan itu. Dan tidak bisa keluar dari ruangan itu kecuali harus ngelewatin perempuan-perempuan itu semua. Antum bisa bayangkan, antum masuk ke ruangan, tidak bisa keluar dari ruangan itu kecuali harus menerobos soft-softnya perempuan tadi itu. Diatur strategi sampai seperti itu. Dan tidak cukup sampai itu. Disiapkan para jamaah sekalian, Nabi Yusuf ini didandani, dikasih baju yang bagus, disuruh berdandan, disiapkan. Memang sudah, ayo kita tes mana yang lebih kuat. Kita lihat nih, istrinya Aziz ini orang pintar. Kalau dalam hitungan detik yang zalim jadi mazlum, terzalimi, yang salah jadi benar dalam hitungan detik, apalagi ngurus perempuan-perempuan ini gampang. Disuruh keluar Nabi Yusuf, keluar sekarang. Falamma ra'ainahu wa qalat ikhruj 'alaihinna. Men dikasih ibarat, ayo keluar sekarang. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Keluar Nabi Yusuf. Akbarnahu, Allahu Akbar, kata perempuan-perempuan. Wa qatta'na aydiyahunna, dipotong, yang diiris bukan buahnya tapi jarinya. Tidak sadar. Bisa dibayangkan para jamaah sekalian? Tidak bisa. Seganteng apa? Tangannya perempuan, halus. Apalagi yang diundang orang-orang kaya. Mungkin dia tidak pernah kerja, yang kerja anak buahnya. Halus tangannya, body lotion setiap malam, lulur, dikasih apa tidak tahu, minum jamu, sari apa dan sari apa, semua diminum jamu. Keringatnya bisa wangi, katanya luar biasa. Potong buah, ya jelas kalau kena ke tangannya sakit. Wa qatta'na aydiyahunna, diiris-iris tangannya. Sambil ngomong, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka bersumpah demi Tuhan, demi Allah, ini bukan manusia. Yang sama dia lagi dilihat sekarang bukan manusia. Tidak ada manusia seperti ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang lewat. Selesai. Sebentar lagi sadar, tangannya sudah tercabik-cabik semua. Baru keluar istri Zulaikha. Qalat, berkata kepada mereka, fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Ini yang kalian ngece ana, gibahin ana. Gimana sekarang? Ente iris tangan-tangan ente semua tanpa kalian sadari. Gimana ana setiap hari tinggal ngelihat dia di rumah ini? Ayo, pelanga-pelongo semua, mungkin ngiler-ngiler, tidak tahu. Yang cantik jadi jelek, lihat Nabi Yusuf. Apa kalian masih mau ngomongin anak di belakang sana? Katanya, setelah apa yang kalian lihat sekarang? Walaqad rawattuhu an nafsih fasta'sam. Dia mengakui, para jamaah sekalian, Zulaikha, ana yang goda dia. Ngomong di depan perempuan-perempuan ini, ana yang goda. Tapi dia mengelak, dia menghindar dengan perkataan na'udzubillah atau a'udzubillah. Wa la illam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau
melakukan perintahku, katanya si Zulaikha, anak akan penjara dia, atau anak akan hinakan dia. Berubah sudah sekarang. Yang dulu bilang penjara atau azab yang pedih, sekarang enggak. Penjara atau akan anak hinakan. Kenapa? Semakin dia jatuh cinta sama Yusuf sekarang. Semakin terpaut hatinya sama Yusuf. Semakin lihat Yusuf berdandan semakin ganteng, semakin hancur hatinya dilihat Yusuf. Bisa untuk membayangkan para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, setelah terjadi apa yang terjadi, sekarang si perempuan-perempuan semua itu sudah tahu. Sekarang Yusuf itu sudah menjadi fitnah bukan bagi si Zulaikha, tapi semua perempuan sudah menjadi ancaman buat Nabi Yusuf alaihissalam. Semua perempuan sudah menjadi ancaman sekarang. Tidak kena sama ini, bisa yang itu besok yang ngejar anak. Tidak kena yang itu, bahaya. Dan terkadang orang itu berpikir, masa sih sampai ke titik itu mereka sampai tidak ngerasain potongan tangan itu, diiris tangannya sampai tidak berasa? Hal yuqal ila hadhihi darajah, apa masuk akal sampai ke titik seperti itu? Dikatakan di sini bisa jadi sampai ke titik tersebut, bahkan bisa lebih dari yang kita bayangkan. Walaula haibatin nubuwah lakana al-amru asna min dzalik. Kalau bukan Allah kasih wibawa kepada Nabi Yusuf, wibawa kenabian itu, Allah ini sudah siapkan para jamaah sekalian. Mau dijadikan nabi sama Allah sudah disiapin. Kalau bukan mungkin wibawa kenabiannya Nabi Yusuf alaihissalam, mungkin perkaranya lebih dari itu. Tapi Allah jaga. Zahabatil uqul, akal-akal terbang semuanya, tidak tahu kemana. Sudah tidak bisa mikir lagi. Lihat orang seperti malaikat, dibilang. Wa tashatil albab lamma ra'ayna hadzal jamal alladhi akhbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu utiya syatral hasan. Sudah mabuk kepayang, sudah terbang ngelihat Yusuf alaihi salam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dia telah diberikan separuh ketampanan. Subhanallah. A'tallahu tabaraka wa ta'ala Yusuf syatral hasan fakana kal badr. Sama Allah dikasih separuh ketampanan, dikatakan beliau Nabi SAW itu seperti bulan purnama, bersinar di dalam kegelapan. Walidzalika tashati uqulun nisa. Makanya perempuan itu ngelihat Nabi Yusuf mabuk kepayang. Wasarat as-sikin ta'mal wadh-dhihan la ya'mal. Yang menjadikan si pisau bekerja, tapi akalnya yang megang pisaunya tidak bekerja. Jadi yang dipotong bukan buahnya, tapi tangannya. Karena akalnya yang megang pisau tidak bekerja. Makanya pisau ini, apa kata yang megang? Yang megang tidak ada akalnya, bahaya. Sama kayak handphone. Yang megang orang tidak punya akal, bahaya. Qatta'na aydiyahun, sampai dipotong tangan. Lalu para jamaah sekalian, dikatakan sya'al khabar bainan nisa lakinnaha ila al-an maftunah bi Yusuf. Yang mana para wanita-wanita sekarang sudah semuanya tahu, dan wanita-wanita tersebut sekarang sudah tergoda juga sama Yusuf. Bahkan dikatakan wanita-wanita ini sekarang sudah mendukung Zulaikha agar Yusuf mau menerima apa yang diperintahkan sama Zulaikha. Bayangkan itu beratnya fitnah ketampanan. Jadi jangan sedih, orang yang tidak ganteng jangan bersedih hati. Yang ganteng masuk penjara. Subhanallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa para jamaah sekalian.
Wa alanat annaha ghairu mubaliyah bi ahadin ghairu Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini sudah terang-terangan ngomong di depannya teman-temannya tadi, saya tidak pikirkan apapun siapa yang di belakang saya, yang ada di kepalanya cuma Yusuf alaihi salam. La illam yaf'al ma amuruhu la yasjudanna wa la yakuna minas saghirin. Wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau mengerjakan apa yang Ana perintahkan, maksudnya mau diajak sama Zulaikha, akan Ana penjara atau akan Ana hinakan dia. Lalu para jamaah sekalian, setelah Nabi Yusuf mendengar bahwasanya kalau tidak mau dipenjara, keluar bahasa, kita lihat bahasanya Nabi Yusuf alaihissalam, bahasa orang yang tebal imannya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takwanya bukan di sini, tapi di sini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Bukan at-taqwa hahuna, bukan. Bukan at-taqwa hahuna, bukan. Bukan ini, bukan. Di sini. Terus dijadikan dalil. Takwa di sini, Ustaz, bukan di sini. Tidak usah jenggot. Jangan dijadiin dalil dulu, santai. Jangan terlalu bersemangat. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sungguh penjara lebih aku cintai daripada apa yang mereka inginkan. Maksudnya mereka menginginkan Ana berzina sama Zulaikha. Yang tadinya ngomongin Zulaikha, sekarang waduh kalau kayak gitu sih ya masuk akal. Ya. Sudah mulai seperti itu bahasanya. Sudah dianggap remeh sudah sekarang. Ma'annas sijan ghairu mahbub. Meskipun kita tahu penjara itu tempat yang buruk, tapi Nabi Yusuf bilang kalau dibandingkan sana Ana harus zina, ya Ana tidak apa-apa di penjara. Fahuwa ahabbu ilaihi minal wuqu' fil fahish. Penjara lebih dicintai sama Nabi Yusuf daripada masuk ke dalam lubang kekejian, zina dan lain sebagainya. Wala natadabbar qawluhu as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Dan kita tadabburi ayat ini. Bahwasanya semua perempuan-perempuan tadi itu sudah mendukung perlakuan tersebut. Dan tidak mudah para jamaah sekalian. Kita sendiri ngelawan orang banyak tidak mudah. Tidak ketemu di sini ya ketemu di sana. Tidak di sini ketemu dijegal di sana. Sudah banyak lubang-lubangnya yang mungkin yang tadi lubangnya cuma satu, jurangnya satu, sekarang sudah banyak jurangnya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna, kata Nabi Yusuf alaihissalam, kalau engkau ya Allah tidak menjauhkan aku dari hal-hal yang demikian, dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Asbu ilaihinna, ana bakal terjerumus sama perempuan-perempuan itu. Fa ana dhaif bidunika ya Rabb. Ana lemah tanpamu ya Allah, kata Nabi Yusuf. Ini yang harus ada di jiwa-jiwa kita para jemaah sekalian. Kita ini lemah kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Mau masalah menghindari zina, mau masalah mencari nafkah, masalah semua, kita lemah tanpa Allah Subhanahu wa taala. Taruh itu di diri kita. La haula wala quwwata wala tawla lil insan illa an yalja'a ila Allah tabaraka wa taala. Tidak ada kemampuan, tidak ada kehebatan atau tidak ada yang bisa kita lakukan. Semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, akhirnya Nabi Yusuf setelah mengatakan hal demikian, dikatakan di sini, wa hiya da'watun nabiyyun mazlum. Itu doanya seorang nabi yang terzalimi para jemaah. Itu doanya nabi yang seorang nabi yang sedang terzalimi. Wal madlumu walau kana kafiran fa inna Allah yansuruhu subhanahu wa ta'ala. Jangankan nabi,
Orang kafir kalau terzalimi dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mazlum. Karena dia terzalimi. Wa li'anna Allah tabaraka wa taala amara bil adl, dan Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil kepada siapapun di atas muka bumi ini. Wala yaqbalidz zulm, dan Allah tidak menerima yang namanya kezaliman. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah itu tidak pernah berbuat zalim dan tidak akan pernah berbuat zalim meskipun sebiji sawi. Wa qala subhanahu fil haditsil qudsi, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman bagi diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian juga haram. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wattaqi da'watal mazlum, jangan main-main sama doanya orang yang terzalimi. Mau terzalimi dengan 100 rupiah, 1000 rupiah, mau terzalimi hanya dengan mungkin dorongan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang terzalimi, siapapun itu. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena doanya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalangnya. Ada seorang penyair mengatakan, dalam rangka beliau mengatakan bahwasanya hati-hati sama doanya orang yang terzalimi. Beliau mengatakan, tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun, kalian semua matanya pada malam hari tidur lelap, tapi orang yang terzalimi dia bangun, salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanami. Dia berdoa, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang menzaliminya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur para jemaah sekalian. Mungkin belum sampai doanya, tunggu sebentar. Doanya akan sampai layaknya anak panah yang sudah dilepas dari busurnya. Dia akan sampai ke sasarannya, butuh waktu saja. Kita kalau pernah zalimi orang, jangan ditunda, cepat minta maaf. Cepat minta maaf para jemaah sekalian. Walidzalika kana ar-radd sari'an min Allah tabaraka wa ta'ala fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Akhirnya doanya Nabi Yusuf alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan Nabi Yusuf dari tipu dayanya wanita-wanita ini, dari makarnya wanita-wanita ini. Sebutkan di sini, innahu huwas samiul alim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Akhirnya kita tahu sampai detik ini Nabi Yusuf alaihissalam atau Zulaikha tergila-gila sama Nabi Yusuf, dan sekarang sudah terang-terangan kita lihat ini seorang dayuth, suami yang membiarkan istrinya melakukan hal demikian, tidak punya kekuatan, tidak punya apa istilahnya, tidak punya harga diri. Istrinya terang-terangan seperti itu. Kalau antum, istri antum tergila-gila sama orang sampai berbuat sedemikian, masih sama antum mau dimaafkan? Buat apa? Miara singa dalam rumah, kita yang dimakan. Buang, kembalikan ke keluarganya. Anak sudah tidak mau, ambil. Sudah ketahuan, disuruh istighfar, malah sekarang semakin menjadi-jadi. La yubali, dia tidak pikirkan siapapun itu, pokoknya Yusuf alaihissalam. Dikatakan di sini,
Sudah jelas bahwasanya Yusuf alaihissalam itu tidak berbuat apapun sama sekali. Dikatakan di sini, "Tsumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjunannahu hatta hin." Sudah jelas semua. Sudah lihat tanda-tandanya. Terutama si suami ini sudah lihat Yusuf tidak salah. Tapi dimasukkan ke penjara para jamaah sekalian. Sudah dituduh, dizolimi, dibilang berzina padahal dia tidak berzina, dibilang dia ngejar-ngejar perempuan ini padahal dia tidak pernah berbuat hal demikian. Sekarang mau dimasuki penjara tanpa kesalahan. Dikatakan di sini, al-adillatu ala bara'ati Yusuf sallallahu salamuhu alaihi. Muhawalatul aziz an yastur ala zawjati. Sekarang dalil-dalilnya bahwasanya Yusuf tidak melakukan hal demikian sudah jelas. Terus si suami sekarang sudah bilang sama Yusuf, tutup masalahnya, tidak usah dibahas. Iskatun nas alladzina kathru hadithum fi imra'atil aziz. Si suaminya ini berusaha supaya orang-orang tidak ngomongin lagi masalah ini, tapi tidak bisa dibendung. Al-aziz ilal an yakhafu min imra'atihi. Si suami sekarang takut sama istrinya karena istrinya tergila-gila sama Yusuf. Bahkan tergila-gilanya sudah terang-terangan sekarang. Mikir sekarang si Aziz, anak ini pemimpin, anak orang berkedudukan, ibarat kata menteri. Apakah anak mau di depan orang, malu di depan orang terus-terusan gara-gara budak ini? Anak seorang Aziz, maziltu akhaf min imraati an ta'ti Yusuf alaihi salatu wasalam. Tapi anak sampai detik ini masih takut istri anak ngejar-ngejar Yusuf. Apa yang harus dilakukan? Uskitu hadhihi al-alsina allati sarat talukku atau taluku qissat imraati ma Yusuf. Anak sudah mencoba untuk menyumpel itu mulut-mulut, menghentikan omongan-omongan orang tentang apa yang terjadi antara istriku dengan Yusuf. Mikir dia, anak sudah begini, anak sudah begitu, anak takut, bagaimana? Al-Aziz, seseorang yang dipandang orang yang adil, dia bisa berbuat tidak adil para jemaah sekalian. Dia melihat kayaknya memang penjara yang paling pantas untuk Yusuf. Orang tidak salah dimasukkan penjara. Katakan di sini, wa hadhihi musibatun 'indama yaghibul 'adl. Ini adalah musibah saat keadilan sudah tidak ada lagi. Wa yasudu dzulm, dan kezaliman semakin merajalela. Wa yasirul bari muttahiman, orang-orang yang bersih, suci menjadi tertuduh. Wa dzalimu yasiru madzluman, dan yang zalim menjadi orang yang terzalimi. Wa yustaru ala buyutil mujrimah muqabil idza'in unasin bari. Orang-orang yang jahat dibiarkan, tapi yang diganggu orang-orang yang suci, yang bersih, tidak berbuat dosa. Kama waqa'a li Yusuf sallallahu alaihi. Ya seperti itulah yang dialami sama Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hadhihi al-mihnah hiya al-khamisah li Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini cobaan kelima yang datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Fal mihnatul ula ilqa'uhu fil jub. Yang pertama dibuang ke sumur. Yang kedua bai'uhu mamlukan, dijual sebagai budak. Yang ketiga murawadatul mar'atil aziz, digoda sama wanita. Yang keempat murawadatul niswa lahu, digoda sama banyak perempuan yang lain. Yang kelima dukhulu Yusuf alaihi salam as-sijn. Hidup yang penuh dengan cobaan cuman dilalui dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita para jemaah sekalian dikasih cobaan sedikit
Yang tadinya takut sama Allah jadi berani sama Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa kredit itu riba? Memang kata siapa kredit riba? Kreditnya tidak riba, bunganya yang riba. Tambahan uang di belakang itu yang riba. Pinjam uang di sini, pinjam uang di sana, riba. Tidak apa-apa deh, anak terlalu banyak diuji sama Allah. Enti siapa diuji sama Allah? Seolah-olah kayak Nabi Yusuf diuji sama Allah. Mungkin kita ini bukan diuji para jemaah sekalian, dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak dosa. Kalau kita orang soleh, masya Allah tabarakallah, ibadah luar biasa, diganggu perempuan dia tidak mau, tutup mata, wuddul basar setiap hari, dikasih ujian, iya ujian. Kalau ini mata petantang-petenteng, melotot-melotot, tidak kedip, setiap hari bikin dosa, gibah sini, gibah sana, disuruh sedekah tidak mau, terus anak diuji sama Allah. Ya bukan diuji, ente diazab sama Allah. Hidup penuh dengan ujian. Masuklah Nabi Yusuf alaihissalam ke penjara, yang mana dikatakan di sini, walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an anbiya. Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Terus yang sejenis sama nabi, orang-orang soleh. Yubtalal mar'u ala qadri dinihi. Dan seseorang itu diuji sama Allah atas kadar agamanya. Sehebat apa agamanya, semakin hebat ujiannya. Mau dites sama Allah, lulus ujian enggak? SMA ada ujiannya. Mungkin 3 tahun kita SMA ada puluhan kali ujian. Hidup pun demikian para jamaah sekalian. Kita sudah belajar, kita sudah mencoba, ya pasti ada ujiannya. Kapan ujiannya kita tidak tahu, Allah yang tahu Subhanahu wa taala. Masuk Nabi Yusuf ke dalam penjara. Ada apa di balik jeruji penjara? Insyaallah akan kita sampaikan di kajian yang akan datang. Insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.